Oke, bisa dimulai Mbak Ita. Selamat pagi, sahabat-sahabat semuanya. Ya, selamat bergabung kembali ya di acara Yin Yoga bulan puasa bersama instruktur Bli Ode. Ya, pagi ini acaranya kita belum tahu ya, Yin Yoga. Yang penting Yin Yoga yang membuat tubuh kita enak, bisa tidur-tiduran ya bersama bantal-bantal kita. Ini kita kan semua sudah siap bantal-bantal ya. Monggo yang belum siap bantal bisa menyiapkan bantal dulu ya, karena kita akan dibawa mimpi ya, dibawa mimpi ya bersama Bli Ode. Hari ini ya masih bulan puasa ya. Mungkin juga saya ucapkan selamat berpuasa pada sahabat-sahabat semuanya ya. Semoga dengan beryin yoga pagi ini kita semakin kuat ya, semakin semangat dalam berpuasa. Ya, pagi ini Bli Ode tadi mau dibantu oleh Mbak Janet ya, Bli Ode. Ya, Mbak Janet. Oh, belum siap nih Mas, ambil bantal ini ya. Ntar Mbak juga nyusul nanti. Oh, Ya. Mak juga. Mungkin bisa dikenalkan ini Mbak Janet ini siapa ini? Oh iya, ini ponakan Monggo, saya. saya kira langsung saja ya kita beryoga pagi ini. Saya serahkan saja pada Bli Ode. Ya, selamat beryoga ya teman-teman semuanya. Monggo Bli Ode. Baik, selamat pagi teman-teman Kagama Yoga. Hari ini kita melanjutkan program Yin Yoga selama bulan puasa. Hari ini saya ditemani ponakan Janet. Mak sebentar lagi mau nyusul. Untuk hari ini tema kita adalah Yin Yoga untuk tulang belakang bawah ya, lower back. Karena rata-rata kita kan sudah berumur, banyak masalah di sana. Kemudian hari ini saya tidak akan banyak berbicara mengenai teori-teori tentang Yin Yoga, sejarahnya atau apa, bisa di googling saja. Karena saya lebih karena waktunya juga, karena dalam satu pose kita bisa ngambil waktu 8 menit ya, cara kemudian pose, persiapan pose. Jadi supaya waktunya tidak cepat habis, kita akan segera mulai. Baik, silakan duduk nyaman. Jangan lupa bantal, ya, bantal guling. Oke, bantal guling, kemudian bantal biasa, support saja. Tapi bagi yang merasa tidak memerlukan support, ya baik bantal maupun blok, kalau saya itu ada blok, saya pakai blok saja. Kalau sudah siap, mari kita mulai duduk nyaman. Silakan tangan di masing-masing itu kita jamkan mata. Bernafas tenang, amati napas masuk, napas keluar. Dengarkan saja apa yang harus didengar, rasakan saja apa yang harus dirasakan. Kemudian secepatnya bawalah pikiran hanya untuk mengamati napas. Napas masuk, napas keluar.
Mari kita lanjutkan dengan berdoa sejenak menurut cara dan keyakinan masing-masing. Silakan. Ya, cukup. Mari gosok-gosokkan tangannya sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara kita dengan memulai pada gerakan awal. Gerakan awal kita adalah konstruktif rest pose. Ya. Jadi baru mulai kita sudah langsung relax. Ya. Tetapi di sini kita menyarankan kepada teman-teman sekalian untuk selalu melakukan sikap meditatif pengamatan ke dalam. Sepanjang melakukan yin yoga ini, tariklah selalu perhatian ke dalam, melakukan pengamatan, lalu kemudian pada saat tertentu harus memperbaiki posenya, mungkin sedikit lebih dalam, lakukan saja. Tidak ada keraguan dan kemudian nikmati saja. Baik, kita mulai pose pertama. Silakan tidur terlentang. Tidur terlentang. Jadi tidur terlentang, kemudian tekuk lutut dia, telapak kaki selebar mapas, dan tutupkan dulu ya. Jadi kemudian lututnya disatukan. Lututnya disatukan, tangan di samping kiri kanan. Relax. Pastikan seluruh tulang belakangnya semuanya menempel di lantai. Silakan. Rasanya untuk pose ini tidak perlu ada alat bantu. Silakan tidur terlentang, telapak kaki selebar matras. Satukan lututnya, tangan terlentang di kiri kanan, tidak terbuka. Kemudian tangannya ditekuk, boleh yang rileks saja. Pejamkan mata. Pose ini menempatkan tubuh pada posisi optimal untuk merilekskan tulang belakang. Mengurangi tekanan pada tulang belakang, lumbar, dan pada sepanjang sendi. Secara internal, menenangkan tubuh, pikiran, dan emosi. Sambil juga meningkatkan rasa kewaspadaan yang rileks. Kita akan mulai pose ini untuk 4 menit selanjutnya. Amati napas masuk, napas keluar. Sekali lagi, rasakan apapun yang harus dirasakan. Dengarkan saja apa yang harus didengarkan. Secepatnya bawalah pikiran kembali hanya untuk mengamati.
tetaplah di dalam kesadaran, dalam pengamatan. Yoga dimulai dengan mendengarkan. Saat kita mendengarkan, kita akan memberi ruang pada apa adanya. Yoga membawa Anda ke saat ini. Satu-satunya tempat di mana kehidupan sedang kita nikmati. Nikmati saja, amati saja. Jika kita mendengarkan diri sendiri, semuanya datang secara alami. Itu datang dari dalam. Seperti semacam keinginan untuk melakukan sesuatu. Cobalah saat ini untuk menjadi sedikit lebih peka. Perlahan-lahan masih tetap di dalam kesadaran tentang badannya, gerak-gerakan telapak tangan, gerak-gerakan kakinya, kemudian dirangkul dulu lututnya, tempelkan perutnya ke paha, goyangkan badan ke kiri, ke kanan. Kita gulingkan badan ke kanan, dan bangun perlahan. Baik, kita duduk. Pose selanjutnya adalah pose kupu-kupu atau butterfly. Ya. Jadi dalam asana biasa kita sebut sebagai badan, konasana. Ya. Baik, silakan dicontohkan dulu. Satukan telapak kakinya. Satukan telapak kakinya. Pastikan duduknya nyaman. Kita akan lakukan pose butterfly. Pose ini tujuannya untuk meregangkan tulang belakang, paha bagian dalam, paha belakang. Kemudian meningkatkan mobilitas pinggul, terutama untuk ibu-ibu. Itu untuk bermanfaat untuk meminimalkan nyeri pada saat mendapatkan bulanan atau haid. Baik, pose ini merangsang meridian kandung kemih di sepanjang tulang belakang, kemudian merangsang meridian ginjal dan hati, ya, yang terasa, dan rasakan peregangannya sepanjang paha bagian dalam. Pastikan kalau ada yang merasa tidak nyaman, dengan kemudian jatuhkan badannya ke depan dan bagi yang merasa tidak kuat, tidak nyaman, boleh lalu bantal. Pulang di sini modelnya sudah agak lentur, tapi kita juga begitu. Jadi kepalanya di atas sini, ya. Nanti lama-lama geser. Perlahan-lahan kita hilangkan alat bantunya. Ya. Baik, silakan. Persiapkan diri, persiapkan tubuhnya kembali ke dalam pengamatan. Butterfly.
Kita akan lakukan ini selama 5 menit. Setiap pose yin yoga itu akan membangkitkan kesadaran kita ke dalam. Kemudian pastikan nafasnya mengalir seperti apa adanya. Kita segera mulai untuk 5 menit. Silakan. Siapkan tubuh bagian atas kita. Semakin lama, semakin mendekat ke lantai. Jatuh lebih dalam lagi, mendekat ke bumi. Tetaplah di dalam pengamatan. Kesuksesan dalam melakukan yoga tidak terletak pada kemampuan melakukan postur, tetapi pada bagaimana yoga mengubah cara kita menjalani hidup dan hubungan kita secara positif. Tidak masalah jika semuanya tidak menjadi sempurna. Latihan ini adalah waktu kita untuk merasakan hidup, dicintai, dan merasa bebas. Ini adalah ilmu untuk berada di sini. Dan saat ini, serta kesempatan sempurna untuk tahu tentang siapa kita.
siapa diri kita. Tubuh mendapatkan manfaat dari gerakan dan pikiran mendapatkan manfaat dari keheningan. Baik, perlahan-lahan, pastikan perlahan. Kita tegakkan badan. Kita tegakkan badan perlahan. Kalau sudah menegakkan badan, kita gerak-gerakan yang rileks. Kembalikan pengamatan kita pada bagian mana yang merasakan, pada bagian yang merespon pose-pose kita tadi. Tetap pejamkan mata. Baik, kita sudah melewati pose kedua, butterfly. Itu untuk meregangkan tulang belakang, paha bagian dalam, dan paha bagian belakang. Baik, gerak-gerakan badannya sebelum kita melanjutkan untuk pose ketiga. Pose yang ketiga tetap juga sama menantangnya. Menantang itu maksudnya supaya kita tidak tertidur, supaya tidak lepas dari kesadaran. Jadi kalau kita bicara yin yoga, bayangan kita banyak di antara kita yang baru, wah ini kita tidur. Tidak, kita tidak tertidur. Selalu di dalam pengamatan. Baik, pose ketiga adalah supporting bridge. Jembatan. Pose jembatan. Kita contohkan dulu. Ya. Ada beberapa pilihan. Ya. Ada beberapa pilihan. Saya akan contohkan dulu beberapa pilihan itu. Dan bagi yang sudah lebih lentur, lakukan pilihan yang terbaik untuk badannya. Lakukan pilihan terbaik untuk badannya. Baik. Silakan. Sama seperti hampir sama dengan pose pertama. Jadi kita tekuk, ya, kita tekuk lutut ini, kemudian taruh. Terus kita taruh. Tekan dulu ya. Jadi tekuk lututnya, sama kakinya biasa menempel selebar punggung. Kemudian taruh bantal persis di bawah tulang panggung. Tangan dibuka di kiri kanan, ini. Kemudian pastikan seluruh ruas tulang belakangnya rileks. Bagi yang tidak merasa nyaman, luruskan kakinya, kemudian semuanya rileks. Baik, silakan berusaha dulu. Ini yang bentuk lututnya, kemudian tekuk lututnya, kemudian taruh bantal. Ya. Semakin tinggi bantal sebenarnya semakin bagus. Ya. Kalau sudah merasa lebih nyaman, bisa mengatasi masalah kalau ada rasa sakit. Ya. Kalau sudah merasa lebih aman, silakan luruskan saja kakinya, tangannya di samping kiri kanan. Ditekuk kedua siku, rilekskan. Bagi kalau sudah merasa nyaman, boleh luruskan kakinya.
pastikan supportnya di tulang panggul, bukan di ruas tulang belakangnya. Jadi sedikit di bawah ruas tulang belakang. Sedikit di bawah ruas tulang belakang. Kalau sudah siap, mari kita segera mulai. Supporting bridge. Manfaatnya untuk peregangan di dada, tulang belakang, dan pinggul. Memperkuat punggung, bokong, dan paha belakang. Membantu meredakan stres dan depresi ringan. Dan meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Merangsang paru-paru, kelenjar tiroid, dan organ perut. Sekaligus juga untuk meningkatkan pencernaan. Kembali kita di dalam pengamatan, tetap di dalam pengamatan, tetap menjaga nafasnya, mengalir seperti apa adanya. Kita akan lakukan selama 5 menit. Setelah di dalam pengamatan, saat ini kita melakukan tarian dari setiap sel dengan musik dari setiap nafas, dengan rongga dada yang terbuka lebar, yang menciptakan ketenangan dan harmoni batin. Setiap hari adalah hari yang menyenangkan untuk yoga, di mana kita mendapatkan penyegaran dalam relaksasi.
kebebasan di dalam rutinitas, kebebasan di dalam rutinitas, dan percaya diri melalui pengendalian diri. Ini adalah latihan untuk membuat kita dapat diajar untuk membuka hati kita dan memfokuskan kesadaran kita sehingga kita dapat mengetahui apa yang telah kita ketahui dan menjadi diri kita dan menjadi diri kita yang sudah ada. Tetap nikmati saja, rasakan saja apa yang harus kita rasakan. Kembalikan kesadaran tetap di dalam pengamatan dan mulai kita gerak-gerakan perlahan. Telapak tangan, kedua siku, jari-jari kaki. Kembali ditekuk kedua lututnya, kemudian lepaskan semua alat bantu yang telah kita pakai. Silakan kembali dirangkul kedua lututnya, goyang-goyangkan badannya, lakukan perlahan, nikmati saja. Baik, gulingkan badan ke kanan, kita bangun perlahan. Sudah bangun perlahan, kembali duduk tenang, pejamkan mata sebentar, amati nafas. Baik, buka mata perlahan, bebaskan. Mungkin masih terasa sedikit sensasi dari pose yang telah kita lakukan tadi, karena pose itu akan kita sekarang lanjutkan masih dengan target ruas tulang belakang kita. Pose favorit baik di dalam Yin Yoga maupun di dalam Yang Yoga dengan target tulang belakang bawah. Kita akan lakukan Swan Pose. Ini posisi angsa di dalam Yin Yoga, tetapi kalau di dalam Hatha Yoga kita sebagai pose, kita sebut sebagai pose merpati. Baik, persiapkan, terutama persiapkan bantalnya, ya. Jadi pose merpati, silakan kita mulai dari kaki kiri dulu di depan. Kaki kiri melintang di depan, biar saya kaki kanan. Kiri di depan.
persiapan pose ini, perhatikan, kalau merasa tidak nyaman, entah di lutut kanan belakang, tulang panggul maupun paha, otot paha kiri, boleh taruh alat bantu atau bantal itu di situs bawah kiri. Kalau merasa tidak nyaman, tinggikan lagi, ya. Atau kalau ada bantal guling, taruh di belakang ini. Taruh pangkal paha kanan di paha yang kakinya ke belakang. Ditahan di situ, persiapkan di sana. Kalau ada yang merasa lututnya sakit, yang lutut kanan belakang, itu boleh dibantu juga dengan bantal. Kemudian di depan, ya kalau di depan, turunkan tangannya di sini. Tapi kalau ada yang belum akan bantu, batang guling yang berdiri di depannya, kemudian aku taruh kepalanya di sini, ini. Lalu kemudian semakin lama badan kita sudah siap, itu dorong lebih dalam lagi, dorong lebih dalam lagi, dan tahan di situ. Ya, pastikan dulu posenya, pose antara nyaman dan tidak nyaman. Tentukan dulu posenya. Kalau kita sudah merasa siap, kita akan segera mulai. Boleh kalau ada pertanyaan sebelum kita melakukan ini, setengah menit saja. Kalau ada masalah mengenai di mana penempatan alat bantunya. Karena sedikit agak kuat, mungkin kuat sekali gerakan ini, karena 5 menit itu bukan waktu yang bukan waktu yang cepat untuk pose ini. Kita akan melakukannya 5 menit. Jadi bertahanlah di sini, tetaplah di dalam penerimaan dan amati. Baik, kalau sudah merasa siap, kita akan melakukan 5 menit untuk sisi yang di kiri ini. Silakan tentukan dulu posenya, batas nyaman tidak nyamannya, kita akan mulai dari sekarang. Swan pose. Lalu dengan napas yang mengalir seperti apa adanya. Pikiran tidak kemana-mana. Tidak perlu takut terhadap rasa sakit barangkali yang timbul. Amati saja. Ini akan merangsang meridian hati, ginjal, dan limpa melalui perpanjangan tubuh bagian depan. Merangsang meridian kandung empedu mulai melalui sedikit rotasi di pinggulnya. Merangsang limpa, kandung empedu, hati, perut, dan meridian kandung kemih. Nikmati saja semua sensasi yang ada.
jaga nafasnya. Kalau ada rasa sakit di bagian tubuh kita, amati saja, terimalah apa adanya. Tetaplah jaga batas-batasnya. Yoga sejati bukanlah tentang bentuk tubuh Anda, tetapi adalah bentuk hidup Anda. Yoga dirancang untuk tujuan yang luas dan mendalam, dan agar benar-benar disebut yoga, yang esensinya harus diwujudkan. Tetaplah dalam pengamatan. Latihan ini dapat membuat kita semakin peka terhadap sensasi yang lebih halus di dalam tubuh. Memperhatikan dan bertahan dengan sensasi yang lebih halus di dalam tubuh adalah salah satu cara paling pasti untuk memantapkan pikiran yang selalu mengembara selama ini. Tubuh kita ada di masa lalu dan pikiran kita ada di masa depan. Dan di dalam yoga, mereka bersatu di masa kini. Amati saja. Biarkan tubuh semakin tenggelam dan mantapkan pikiran kita. Kita akan masih melakukan pose ini untuk 30 detik. Persiapkan diri dan tetap di dalam kesadaran untuk pose di sisi yang satu lagi. Gerak-gerakan pergelangan tangan, gerakan tangannya, jari-jari kaki, kemudian dorong badannya ke atas, tegakkan badan perlahan. Pastikan perlahan, tidak melakukan hentakan. Silakan kembali duduk dan pejamkan mata. Kembali duduk dan pejamkan mata, nikmati beberapa napas sebelum kita akan bergeser ke pose yang sama pada sisi yang lain. Kalau sudah merasa siap, persiapkan diri untuk sisi yang lain. Silakan kaki kanan melintang di depan. Pastikan alat bantu yang kita pakai benar-benar membantu untuk dapat
menenangkan pikiran kita untuk tidak memecah pikiran kita akan rasa takut, akan rasa sakit. Ya. Pastikan pose yang pas, alat bantu yang pas untuk memastikan kita akan melakukan pose ini dengan baik. Kalau sudah siap, silakan disesuaikan dengan pilihan masing-masing. Boleh bertumpu dulu dengan kedua sikunya. Kalau belum merasa nyaman, silakan boleh bertumpu dengan kedua siku. Kemudian kepalanya disupport oleh bantal ataupun alat bantu yang sudah disediakan. Tapi kalau sudah merasa lebih aman, merasa lebih kuat, silakan jatuhkan saja badannya dan kita akan lakukan untuk 5 menit berikutnya. Sekali lagi, lakukan pengamatan. Tetaplah jaga nafasnya. Biarkan tulang belakang kita merasa merenggang, bergerak lebih jauh lagi ke depan. Respon yang ada dari dalam tubuh, anggaplah itu sebagai berkah, sehingga kita bisa merasakan kelemahan kita sendiri dan nikmati saja. Kita akan jauh lebih ke dalam lagi. Tetaplah bernafas karena tidak ada perbedaan antara aliran nafas kita dengan nafas hutan. Antara aliran darah kita dan aliran sungai di dunia. Saat ini kita mengalir mulus bersama alam semesta. Nikmati saja. Memang benar bahwa dengan berlatih yoga, kita sedikit demi sedikit meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan mandiri. Kita meningkatkan kesehatan, kita meningkatkan hubungan kita dengan sesama dan juga alam semesta. Hidup kita adalah perjalanan suci, dan ini adalah tentang perubahan, pertumbuhan, gerakan, transformasi, dan terus memperluas visi kita tentang apa yang mungkin merenggangkan jiwa Anda, belajar melihat dengan jelas dan mendalam.
mendengarkan intuisi Anda dan mengambil tantangan berani di setiap langkah di sepanjang jalan kehidupan. Kita akan melakukan untuk 30 detik lagi. Amati saja, nikmati saja. Baik, perlahan gerak-gerakan pergelangan tangan, jari-jari kaki yang ada di belakang. Kemudian dorong badannya sehingga badan kita hampir tegak. Kemudian tariklah kaki kanan ke belakang. Kedua kaki tarik ke belakang. Jatuhkan badannya, kita tengkurap sebentar. Tengkurap saja. Boleh kita lakukan dengan menopang kedua dagu dengan kedua telapak tangan. Rileks sejenak di sini, pejamkan mata. Topang kedua dagu dengan kedua tangan. Rileks sebentar di sini. Ya, cukup. Mari kita tetap rileks, gerak-gerakan kaki, ya rileks. Tetap rasakan sensasi yang masih tersisa dari pose yang cukup menantang tadi. Kita akan lakukan pose kelima, melting heart. Jadi kita akan berdiri dengan kedua lutut, kemudian menjatuhkan badan ke depan. Dalam hatha yoga ini disebut sebagai sisomasana. Jadi tidak akan berdiri dengan kedua lututnya di meja. Menuju posisi meja. Ambil posisi meja. Kemudian kalau ada yang merasa sakit dengan kedua lututnya, boleh lututnya tumpu dengan bantal. Ya. Boleh lututnya disupport dengan bantal, kemudian dorong tangannya ke depan. Kedua paha tetap tegak, dorong tangannya ke depan, kemudian dekatkan dada dan dagunya ke matras. Ini pose target kita. Baik, pastikan dorong tangannya ke depan, dekatkan dadanya dan dagu ke matras. Kalau merasa susah, boleh bantal ditaruh di dadanya. Ya. Boleh bantal juga ditaruh di dadanya. Ya. Ini kebetulan modelnya kita lagi lumayan lentur. Jadi bagi teman-teman yang perlu alat bantu, silakan. Pertama support di dia, kemudian supportlah mungkin di dadanya atau malah di kepala dari kupingnya.
lakukan sesuatu untuk dapat membantu sehingga kita bisa merasa nyaman dan mengamati batasan-batasannya. Kita akan lakukan pose ini juga selama 5 menit. Mungkin waktu yang agak lama bagi pemula, tapi marilah bersama-sama kita lakukan penerimaan ini, entah sakit, apapun, nikmati bersama-sama. Kita akan lakukan untuk 5 menit selanjutnya. Masih di dalam pengamatan, biarkan tubuhnya berkembang sendiri, menentukan bentuknya sendiri. Pose ini, melting hearts, meningkatkan mobilitas bahu, merangsang meridian kandung kemih, mulai melalui kompresi tulang belakang. Tekanan pada tulang belakang merangsang meridian perut dan limpa di dekat dada. Nikmati saja pose ini. Tetaplah amati nafasnya. Tubuh adalah tempat suci kita. Jaga agar tetap murni dan bersih, agar jiwa dapat tinggal di dalamnya. Yoga adalah metode untuk mencapai pikiran yang logis, nyata, dan bukan impian. Ritme tubuh, melodi pikiran, dan harmoni jiwa menciptakan simfoni kehidupan. Perubahan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang harus kita sambut. Karena tanpa perubahan, tidak ada satupun di dunia ini yang akan tumbuh atau berkembang. Dan tanpa perubahan, tidak seorang pun di dunia ini yang akan bergerak maju untuk menjadi orang yang seharusnya.
Amati saja perubahan apapun yang terjadi di dalam pikiran kita saat ini, yang ada di dalam badan kita saat ini. Kita akan lakukan untuk 30 detik lagi. Bertahan di sini, amati saat ini. Ya cukup, tetaplah di dalam kesadaran. Tetaplah amati nafasnya, gerak-gerakan jari-jari kaki. Angkat sedikit telapak kakinya, gerak-gerakan. Kemudian dorong kedua kakinya ke belakang. Kembali kita kelungkup. Atau boleh langsung ambil pose istirahat. Pose dalam hatha yoga sebagai pose buaya. Ya, ditopang kedua dagunya dengan kedua tangan. Kemudian pejamkan mata. Rilekskan sebentar nafasnya di sini. Tetap pejamkan mata sebelum kita lanjutkan untuk pose berikutnya. Oke, karena pose ini sedikit lebih dekat ke pose yang kita lakukan sekarang. Pose Makarasana ini. Ya. Jadi kita akan lakukan sphinx pose, ya, seperti kobra di dalam hatha yoga, di dalam yang yoga. Silakan kedua kaki lurus ke belakang, gerak-gerakan, rilekskan pergelangan kakinya, jari-jari kakinya. Bagi yang memerlukan alat bantu, misalnya menopang perut atau dadanya dengan bantal, silakan saja. Jadi kita mulai dengan menopang bagian depan badan kita dengan kedua siku. Kepalanya rileks. Bagi yang mau kepalanya rileks, boleh ditopang keningnya dengan alat bantunya, dengan guling atau apa saja. Ini kalau tidak tidak supaya karena target kita adalah ruas tulang belakang bawahnya. Ya. Tapi kalau tidak perlu alat bantu, bebaskan saja. Tetapi kita agak susah merilekskan lehernya, kepalanya. Ya. Pose ini cukup sederhana. Kita akan lakukan juga 5 menit. Bagi yang sudah sedikit lebih lentur, boleh luruskan tangannya. Angkat, luruskan tangannya, dan bertahan di sini. Sedikit akan membebani lengan kita dengan berat badan. Tapi itu bagi beberapa teman silakan dibantu dengan alat bantu untuk menopang di perut ataupun dadanya dengan bantal yang lebih tinggi. Kalau pose ini dengan merentangkan tangannya lurus, kepalanya tetap rileks, tidak mendongakkan kepalanya supaya leher rileks. Kalau sudah merasa siap dengan pose ini, mari kita akan lakukan juga selama 5 menit. Kita akan mulai. Manfaat dari sphinx pose adalah memperkuat tulang belakang, peregangan dada dan paru-paru.
dan paru-paru, bahu, dan perut akan memperkuat sistem pencernaan kita dan nafas kita. Secara fisik juga bisa mengencangkan bokong, merangsang organ dalam di dalam perut, dan membantu meredakan stres. Nikmati saja, tetaplah jaga nafasnya, tetaplah di dalam pengamatan. Sekali lagi, pikiran tidak kemana-mana, lakukan pengamatan. Nafas mengalir seperti apa adanya. Kita akan merasakan tekanan kuat di ruas tulang belakang bawah kita. Yoga tidak menghilangkan kita dari realitas dan ataupun tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Tetapi kita akan menempatkan kaki kita dengan kokoh dan tegas di dasar pengalaman yang praktis. Di dasar pengalaman praktis. Ini adalah praktik terakhir dan secara bersamaan merangsang cahaya batin kita serta menenangkan pikiran kita yang terlalu aktif. Ini adalah energi dan istirahat. Yoga adalah cahaya yang sekali menyala tidak akan pernah redup. Semakin baik latihan kita, akan semakin terang api kehidupan kita. Bertahanlah di sini, kuatkan hatinya, nyalakan terang api kehidupan kita. Kita akan melakukan untuk 30 detik ke depan. Bertahanlah di sini. Baik, perlahan-lahan jatuhkan badannya dengan menekuk sikunya, menjatuhkan badannya, kemudian rilekskan. Satukan telapak tangannya di depan, tidur di atas. Sentuhkan keningnya di tangannya. Pejamkan mata, nikmati sensasinya.
Ya, cukup buka mata perlahan. Silakan kita tidur terlentang. Balik kita menghadap ke atas. Tidur terlentang menghadap ke atas. Dirangkul dulu kedua lututnya. Dirangkul kedua lututnya, dekatkan perutnya ke paha. Goyangkan badannya ke kiri, ke kanan. Tetap rileks. Baik, pose selanjutnya. Kita akan lakukan reclining twist atau lying spinal twist. Kita akan lakukan gerakan memutar, twisting sedikit pada posisi tidur terlentang. Silakan tekuk lututnya, telapak kaki selebar matras. Ya. Kemudian tangan di samping kiri kanan, buka yang rileks. Baik, ada beberapa pilihan dalam gerakan memutar ini. Bagi yang baru, supaya sedikit lebih nyaman, jatuhkan, seandainya menjatuhkan kedua lututnya ke kiri, pandangan ke sebelah kanan. Silakan jatuhkan sebelah kiri, pandangan ke sebelah kanan. Jatuhkan lututnya ke sebelah kiri. Lutut boleh ditumpuk begitu saja. Lututnya boleh ditumpuk begitu saja. Kemudian jatuhkan ke sebelah kiri. Tetapi bagi yang sudah merasa lebih karena rasanya lemah dengan kaki di tekuk di tempat seperti eagle pose, silakan. Yuk, silakan untuk jatuhkan badannya pandangan di sebelah kanan. Silakan dipilih sesuai dengan batasan nyaman, batasan sakit yang kita dapat. Pastikan bahu kanan sedekat mungkin ke lantai. Kalau ada yang merasa tidak nyaman di sini, boleh alat bantu akan di bawah tinggi boleh pergunakan alat bantu seefektif mungkin. Lying spinal twist, gerakan memutar, kita akan lakukan untuk 5 menit. Mohon persiapkan diri, pikiran, dan tetap di dalam kesadaran untuk mengamati. Manfaatnya pose ini adalah mengembalikan tulang belakang untuk menjadi netral, mengembalikan keseimbangan pada sistem saraf, memijat organ pencernaan, merangsang meridian kandung kemih dan kandung empedu. Amati nafasnya, nafas masuk, nafas keluar. Amati apa saja yang diberikan oleh tubuh. Nikmati.
Tetaplah amati nafasnya. Jika kita melakukan pengamatan ke dalam, kita akan melihat betapa gelisahnya pikiran kita. Jika kita mencoba untuk menenangkan, itu hanya membuat menjadi lebih buruk lagi. Tapi lama-kelamaan kita akan menjadi lebih tenang. Dan ketika itu terjadi, ada ruang untuk mendengarkan hal-hal yang lebih halus. Saat itulah intuisi Anda mulai berkembang. Anda akan mulai melihat sesuatu dengan lebih jelas dan menjadi lebih baik. Pikiran akan sedikit melambat dan kita akan melihat bentangan yang luar biasa luas pada saat ini. Kita akan melihat jauh lebih banyak daripada yang kita lihat sebelumnya. Ini adalah tentang disiplin. Kita harus mempraktekkannya. Tetaplah pejamkan mata, nikmati nafasnya. Nikmati semua sensasi yang ada. Karena kita akan melakukan untuk 30 detik selanjutnya. Baik, perlahan-lahan gerak-gerakan jari tangan dan bebaskan kakinya. Kembali tegak ke tengah. Rilekskan sebentar, pejamkan mata, nikmati beberapa nafas. Dirangkul kedua lutut, dekatkan perutnya ke paha, goyang-goyangkan badannya sebelum kita bergerak kepada sisi yang satunya lagi. Baik, untuk sisi sebelah kanan, silakan taruh lutut kirinya bagi yang sudah nyaman dengan pose ini. Lutut kiri melintang di atas lutut kanan. Kemudian jatuhkan kedua lututnya ke kanan. Bagi yang tidak nyaman dengan ini, satukan dulu kedua lututnya, kemudian jatuhkan ke kanan. Kemudian pandangan ke sebelah kiri, pastikan bahu kiri mendekat ke matras. Pandangan sebelah kiri bernafas normal. Kalau tidak nyaman, boleh bantu meskipun dengan alat bantu atau perintah. Biar kita menemukan batasan nyaman, tidak nyaman. Kita akan lakukan untuk 5 menit berikutnya. Ini adalah pose terakhir sebelum kita melakukan corpse pose atau sawasana. Nikmati saja nafasnya. Pose ini seperti tadi, gunanya untuk menjaga kenetralan tulang belakang, mengembalikan dan menjaga keseimbangan di dalam sistem saraf kita. Kemudian memijat
organ pencernaan. Kalau kita sensitif, kita akan merasakan sedikit denyut jantung, tekanan darah di dalam organ perut kita. Tetaplah bebaskan pikiran untuk tidak kemana-mana, untuk tidak mengendalikan apapun. Hanya ketika pikiran bebas dari yang lama, barulah dia memenuhi segala sesuatu yang baru. Dan di dalamnya terdapat kegembiraan serta kebahagiaan. Nikmati saja hal-hal seperti itulah yang ada di dalam yoga. Sesungguhnya tempat-tempat di mana kita memiliki penolakan terbesar, resistensi terbesar, sesungguhnya itulah adalah tempat-tempat yang akan menjadi area pembebasan terbesar kita. Amati saja nafas mengalir seperti apa adanya. Latihan seperti ini tidak selalu menyembuhkan stres, hanya menetralisirnya melalui peningkatan kesadaran dan dengan mengubah persepsi diri tentang apapun. Ini adalah karya seni kesadaran. Ini adalah karya seni kesadaran di atas kanvas tubuh, pikiran, dan jiwa. Nikmati saja masa kini, nikmati saja apa yang ada saat ini. Nafas masuk, nafas keluar. Sadari saja kita akan melakukan ini untuk 30 detik selanjutnya. Tetap di dalam kesadaran, tetap di dalam pengamatan. Mari gerak-gerakan pergelangan tangan, jari-jari tangan, kemudian pelan-pelan tegakkan kedua pahanya, kembali ke tengah dan bebaskan kakinya.
Kita rangkul kedua lututnya, dekatkan perutnya, dekatkan pahanya ke perut, kemudian gerak-gerakkan badan perlahan. Nikmati saja. Baik, pose terakhir, pose ke-8. Kita lakukan corpse pose, ya. Atau di dalam latihan sehari-hari, di dalam asanas kita lakukan sawasana. Kita tidak tertidur. Silakan buka telapak kaki selebar matras. Telapak tangan di samping kiri kanan menghadap ke atas. Bagi teman-teman, kalau ingin merasakan kenyamanan lebih banyak lagi, silakan boleh guling bantal ditaruh di bawah lututnya sehingga lutut sedikit tertekuk. Atau juga kalau ada yang masih ingin merasa lebih nyaman lagi, taruhlah bantal di bawah ruas tulang belakang bawahnya. Nikmati saja. Kita sangat rileks di sini. Kalau sudah merasa rileks, merasa nyaman, pejamkan mata. Seperti biasa, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya mengamati nafas. Mengamati nafas masuk, nafas keluar. Ketika kesadaran tentang nafas itu benar, kontrol untuk pikiran sangat dimungkinkan. Kalau sudah merasa siap, mari kita akan lakukan untuk 5 menit terakhir kita. Jamkan mata, nikmati, amati saja. Kita tidak tertidur. Kita tetap tersadar di dalam batas-batas tidur dan tidak tidur, nyaman dan tidak nyaman. Kita tidak pernah sendirian dimanapun kita berada. Kita diberi udara, diberi energi di dalam aktivitas kita menarik dan melepas nafas. Udara itu sendiri memberi kita cinta sepanjang hidup. Ketika kita menarik nafas, kita juga menghirup udara yang sama yang dihembuskan oleh banyak orang sebelum kita. Udara yang memberi kita, yang memberi mereka kehidupan. Kita menghirup udara yang sama yang dihembuskan oleh banyak orang sebelum kita ini. Jadi, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita itu sendirian? Sesungguhnya latihan yoga tidak memakan waktu, tetapi itu memberi waktu ke dalam tubuh kita. Hal yang indah tentang yoga adalah begitu banyak pendekatan yang berbeda saat kita menjalani siklus hidup kita, dan semoga kita dapat menemukan praktik yang cocok untuk kita masing-masing. Yoga adalah tentang membersihkan apapun yang ada di dalam diri kita. Apapun yang menghalangi hidup kita secara penuh dan utuh. Dan dengan latihan yoga, kita menjadi sadar
bagaimana dan di mana kita dibatasi. Apakah di dalam tubuh, pikiran, dan hati. Itu akan secara bertahap yoga membuka dan melepaskan sumbatan ini, hambatan ini. Saat hambatan dan penyumbatan ini dibersihkan, energi kita dibebaskan. Kita mulai merasa lebih harmonis, lebih menyatu dengan diri kita. Hidup kita mulai mengalir, atau kita justru mengalir lebih banyak di dalam hidup kita. Menarik perhatian ke dalam, dasar-dasar meditasi. Itu dapat membantu kita merangkul kekhawatiran kita, ketakutan kita, kemarahan kita. Setelah kita merangkulnya, itu sangat menyembuhkan, akan sangat dapat menyembuhkan. Kita membiarkan kapasitas penyembuhan kita, kapasitas penyembuhan alami kita bekerja. Kesadaran spiritual harus dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin menerima pancaran kesadaran yang berdenyut dengan getaran ilahi. Percayakan semua itu kepada badan sendiri, amati saja. Kesadaran kita akan terus bertumbuh. Sekali lagi, sikap-sikap ini dapat membantu kita merangkul kekhawatiran kita, merangkul ketakutan kita, merangkul kemarahan kita, dan itu sangat menyembuhkan. Kita membiarkan kapasitas penyembuhan alami kita bekerja secara maksimal. Baik, perlahan-lahan gerak-gerakan jari-jari tangan, jari-jari kaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Tetaplah diamati badannya. Kemudian tekuk lutut, perlahan-lahan. Gerak-gerakan tangannya, lakukan baby happy. Perlahan. Dirangkul kedua lututnya, goyangkan badan ke kiri ke kanan. Gulingkan badan ke kanan. Mari kita bangun perlahan. Kita duduk, rileks, mau Sukhasana, mau Ardha Padmasana, silakan saja. Yang rileks, yang nyaman. Kemudian taruhlah telapak tangan di atas lipatan kaki atau di masing-masing lutut. Kita akan hening sejenak. Pejamkan mata. Kembali. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, pengamatan nafas. Hanya nafas masuk, nafas keluar. Hanya nafas masuk, nafas keluar.
Baik, tetap pejamkan mata, satukan tangannya di depan dada. Berterima kasih kepada jiwa yang bersemayam di dalam tubuh. Berterima kasih kepada teman-teman, kepada sesama. Berterima kasih kepada alam semesta dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita gosok-gosokkan tangannya sampai hangat, telapak tangan sampai hangat, kemudian tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Kita lakukan 3 kali, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke atas, dorong ke belakang. Yang terakhir, gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di kening, kemudian dorong ke belakang. Itu saja latihan asanas kita di dalam Yin Yoga hari ini, hampir 1 jam, 1,5 jam lebih. Kita sudah melakukan yoga dingin. Saya kembalikan kepada Mbak Ita, kepada Mas Patah. Terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste, salam hormat. Kembalikan. Terima kasih Briode ya Mbak Oka dan juga Mbak Janet ya. Hari ini ternyata kita nggak jadi mimpi. Kita pikir tadi mau diajak bermimpi ya karena bisa ketiduran. Kalau minggu lalu itu kita tidak ada keringat ya, hampir tidak ada keringat sama sekali. Mungkin masih sebagai pemanasan ya untuk menghantar kita untuk yang beryoga hari ini. Karena hari ini kita ternyata berkeringat ya, keringatnya banyak, cukup Karena banyak. panas ya? Enggak. Hah? Mungkin Panas. karena udaranya panas ya. Mungkin, tapi di belakang saya itu ada kipas angin beli. Oh iya. Ada kipas angin tapi tetap ternyata ya banyak berkeringat. Saya kira teman-teman semua juga ya berkeringat juga seperti saya ya. Mudah-mudahan ya tetap membangkitkan semangat kita untuk tetap beryoga, tetap ya bisa berpuasa dengan lebih nyaman ya, mudah-mudahan. Nah, wah ini kok ternyata baterai saya kok sudah low ya. Mungkin saya harus berpindah tempat ini sambil ngecharge. Ya, baik teman-teman silakan ya. Mungkin tadi apa yang dirasakan ya selama kita beryoga, ada yang ingin ditanyakan, saya juga ada yang nanti ingin saya tanyakan. Monggo teman-teman dulu sambil saya bergerak menuju lokasi yang ada chargernya. Silakan teman-teman.